Diamond yang satu ini mengawali bisnisnya ketika berusia 19 tahun. Menjadi emerald pada usia 22 tahun. Dan kini adalah diamond termuda di Indonesia. Bapak Ibu, kita sambut ke atas panggung Diamond Bapak Jeffrey Kusnadi. Kabar? Udah semangat? Wah, sorry kalau saya agak gugup karena ini pertama kalinya saya bicara di Apit 2 Gajah. Pertama kali dalam sejarah saya di usaha ini. Oke. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya hanya mau sharing cerita saya di usaha ini. Gak mau ngajarin apa-apa karena ada expert yang luar biasa selama LS ini. Dan tujuan saya bicara malam hari ini hanya untuk supaya Bapak Ibu melihat kalau saya dan Evi bisa, Anda juga bisa jadi diamond. Oke? Anda pasti bisa, karena Anda lebih luar biasa daripada kami. Nah, kebetulan saya dan Evi mulainya tidak bersamaan. Saya join tahun 92, Evi join tahun 94. Oke? Evi lahir di Banda Aceh, SMP pindah ke Jakarta, kuliah di UI. Di salah satu presentasi saya di kos-kosan Putri di sana, saya ketemu Evi. Oke, jadi di kedalaman ke-6 kalau nggak salah. Oke, upline-nya pada langsung marah semua ke saya. Oke, jadi di situ kami mulai kenal, mulai cari tahu, dan saya mulai merasa dikejar-kejar setiap hari, dan kami menikmati, kami mengalami membangun usaha ini sambil pacaran, Bapak Ibu. Oke, lalu kami membangun usaha ini menjelang pernikahan kami. Oke, waktu itu ada ALS Hawaii, nggak jauh dari situ, memang sudah di set mau honeymoon gratis. Oke, kami menikah, punya anak pertama, kami merasakan sibuk juga ya bangun usaha ini, ada anak kecil. Lalu saya berikan anak yang kedua juga buat Evi, jadi kita punya 2 putra. Yang pertama sekarang sudah hampir 5 tahun, namanya Jefferson. Yang kedua umurnya hampir 3,5, namanya Jonathan. Untuk mereka berdua kami serius sekali, kami bangun, kami kerja keras untuk mereka berdua. Oke, nah kalau saya bergabungnya beda, saya join tahun 92, waktu itu saya nggak lama setelah di ospek, saya kuliah di Trisakti, Bapak Ibu Teknik Industri, lagi botak-botaknya itu di ospek, lalu ada teman SMA datang ke rumah saya, siang-siang ngajak saya join MW. Oke, saya tertarik karena melihat dia semangat sekali, terus dia bilang, udah deh join aja nih, ini kamu jadi member MW. Nah buat saya, karena saya memang tinggal di Jakarta Bapak Ibu, tapi nggak pernah tuh ke hotel, nggak pernah ke Bali, di Jakarta aja, nggak pernah kemana-mana, paling jauh Puncak, Ancol, itu aja. Jadi kami dari keluarga yang sangat sederhana sekali, jadi waktu saya mendengar kata member, itu seperti kata mendengar apa ya, eksklusif, priority, keren ya. Waktu itu saya dengar kata member seperti apa ya, intelligence, pokoknya saya dengar kata member, saya senang. Wow, member. Oke deh, saya join. Jadi gara-gara itu Bapak Ibu. Oke. Dan terus saya langsung yakin sekali kalau saya nggak bisa bangun usaha ini. Kenapa? Saya pikir yang bisa berhasil di usaha ini direktur, manajer, pengusaha-pengusaha besar, itu dalam pikiran saya. Oke. Dan saya juga melihat latar belakang orang tua dari wira swasta kecil-kecilan yang uang pas-pasan terus. Dari kecil yang saya alami, setiap kali kita minta sesuatu, Pi beliin tas baru dong. Selalu dibilangnya, jangan minta baru ini, minta itu deh, udah ada tas udah bagus tau gak. Lihat tuh banyak orang gak punya apa-apa. Saya coba lagi, Pi minta sepatu baru dong. Udah jangan minta sepatu, minta ini. Udah yang ada pakai aja. Jadi Bapak Ibu, saya berkembang di keluarga yang susah bermimpi. Gimana bisa bermimpi setiap kali, Papi diam, gitu. Setiap kali mau ngomong apa nggak boleh, ya kan? Mau jalan-jalan, diam, gitu. Jadi saya pikir udah jangan minta apa-apa deh.
Nah, kendala saya Bapak Ibu, kata sponsor saya, impian kamu apa? Saya bingung. Impian apa ya? Nggak pernah diajarin mimpi kayak gitu dari kecil. Oke, terus saya lihat, waduh, saya mau ngajak orang siapa aja. Dari SD sampai SMA, satu sekolah, temennya itu aja. Oke, dan saya pikir mau ngajak siapa? Lalu waktu di SMA, saya memang ikut join, tapi nggak pakai tanda tangan, member ini, motor. Oke, geng motor Bapak Ibu. Saya suka kebut-kebutan waktu itu karena ingin cari suasana baru. Karena sekolah saya kebetulan dari SD sampai SMA di sekolah Katolik yang penuh peraturan ini itu diatur. Saya waktu bergabung, ikut teman saya ikut di geng motor, saya senang sekali. Karena suasananya bebas Bapak Ibu. Nggak ada aturan ini, aturan itu. Apalagi pas dikasih stiker motor, aduh. Gaya naik motor saya beda Bapak Ibu. Nikungnya set, beda sekali. Sejak dapat stiker itu, saya merasa jadi gila, saya jadi bagian sesuatu, saya senang sekali. Oke, saya kebut-kebutan Bapak Ibu malam minggu gitu ya. Coba tes motor di sirkuit, tujuannya supaya selalu menang gitu ya. Saya memang pengen menang tapi di tempat yang salah waktu itu, karena nggak ada tempat lain lagi, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau saya naik motor Bapak Ibu, saya sampai sampai nungging gitu. Kalau udah kebut-kebutan ya, ini bukan ya, kadang-kadang rame-rame, kadang 2 motor, kadang 3 motor di jalan raya, wing, seperti itu. Kalau udah mulai kalah, saya main kopling, bisa menang dari situ juga. Kalau masih kalah, saya pakai badan, ayo, seperti itu. Karena kalau masih kalah, saya pegang, lu jangan lewatin gua deh, gitu, ya. Pokoknya kerjaannya kayak gitu-gitu aja deh, bener-bener nggak ada tujuan yang jelas dalam hidup saya, oke? Nah, satu hari karena ada yang meninggal gara-gara naik motor, saya pikir gila nih bahaya. Nah, itu menjelang saya mau masuk kampus. Oke, jadi waktu disuruh tanda tangan, dia bilang saya bisa. Saya pikir nggak mungkin saya bisa, mau ngajak siapa? Teman-teman saya begitu semua, kebut-kebutan, kadang ya berantem. Saya suka suasana geng motor Bapak Ibu, karena suasananya beda dengan suasana sekolah. Nah, kalau lagi berantem, saya bukan tipe suka berkelahi. Saya main basket aja nggak suka. Main sepak bola nggak suka karena musuhnya terlalu dekat. Oke, saya sukanya volley, pingpong, bulu tangkis dengan paru. Suka musuhnya jauh, mau apa lu nggak bisa kan jauh kan. Kalau basket nggak bisa, waduh saya nggak suka. Oke, nah jadi saya nggak suka yang begitu. Tapi kalau udah mulai berantem, udah mulai panas, saya paling semangat. Hajar, terus saya kabur. Saya takut, oke. Pokoknya saya bagian cheerleader dah. Masuk gang dan seterusnya selamat. Tapi saya suka suasananya Bapak Ibu. Adrenalin saya kayaknya terpacu. Oke, di tempat yang salah tapi. Nah, saya pikir mau ngajak siapa ya? Saya pikir udah deh, saya nggak mau. Jadi selama 9 bulan pertama, saya join di MW dengan suksesnya, hanya terdaftar. Nggak beli barang, nggak ngajak siapa-siapa. Saya cuma nanyain 2 minggu pertama ke sponsor saya, tok. Kata lu member ada kartunya. Mana kartunya? Cuma nanya itu aja. Jadi nggak nanya gimana cara ngundang, cara presentasi, enggak. Kartu saya mana? Mungkin ada ya di antara Anda kayak gitu. Oke? Saya juga soalnya kartunya mana? Padahal kartunya nggak bagus kayak sekarang. Oke? Nah kemudian ya udah, saya camping, hiking, main-main, udah nggak pikirin MW deh. Kalau inget MW, stres. Karena saya pernah coba di awal Bapak Ibu, pernah ngajak beberapa orang, diketawain. Saudara ketawain, teman kuliah ketawain, jadi confirm saya nggak bisa. Oke, saya berhenti. Nah di bulan ke-9, saya diajak ke sebuah acara namanya BBS. Nah waktu itu saya nggak mau pergi karena saya pikir, aduh udah ikut MW, udah bayar, nggak ada hasil. Masa disuruh ikut seminar lagi, aduh saya nggak mau keluar uang terus deh. Nah jadi saya tolak. Sampai akhirnya bukan sponsor, upline saya telepon lagi. Jeff, ini ada orang batal pergi, ada tiket lebih, kamu mau gak? Wah saya merasa, boleh juga ya, tapi kan saya nggak mau kelihatan seperti gratisan gitu kan. Saya bilang, oh bukan gara-gara tiket itu saya mau pergi, emang saya sibuk, saya mahasiswa loh. Ya gitu ya, saya sibuk ini, banyak tugas ini segala macam. Tapi sayang nih, ini kalau kamu nggak ambil, angus udah. Karena dia nanyain terus, saya bilang, oke deh saya ikut deh, gimana caranya? Ya udah saya naik motor ke tempat kos upline saya di samping Tarumanegara waktu itu. Saya taruh motor di sana, kita naik 2 taksi. Dia book 2 taksi. Oke, kita jalan ke sana, saya datang ke BBS pertama saya. Oke, waktu di perjalanan saya tanya kiri kanan, emang bener bisa jalan? Ada nih mahasiswa dokter, bisa Jeff, kamu jangan mudah menyerah. Saya tanya lagi, bisa ya? Bisa, asal konsisten. Sampai saat ini udah pada nggak ada semua tuh.
Cuma nasehatin aja ya, lucu juga orang-orang. Nah, eh, lalu saya ke BBS, memang agak telat karena nunggu-nungguan Bapak Ibu. Nah, waktu datang ke BBS itu saya terkaget-kaget. Itu diadakan di Gedung Wanita Simpruk, Juni 93 kalau salah. Pembicaranya Debbie Owen, waktu masih Emerald. Pembicaranya bagus, tapi saya nggak kena dari situ. Oke, saya suka suasananya. Waktu itu masih nggak rapi kayak begini Bapak Ibu, brutal. Oke, mereka kalau recognition naik ke atas kursi, bawa spanduk, bawa trompet. Waktu saya masuk, saya suka suasana ini gitu. Karena waktu di geng motor itu mirip-mirip begitu. Oke, orang pada nggak ada aturan, cuek gitu, teriak-teriak. Saya merasa diingatkan, wah enak nih seminar kayak gini. Lalu saya duduk tuh Bapak Ibu, duduk paling belakang, memang kita telat. Saya lihat gitu ya. Nah waktu recognition saya semangat sekali. Ada direktur, ada pensiunan, ada ibu rumah tangga. Tapi yang klik buat saya waktu lihat mahasiswa maju ke panggung. Karena dalam pikiran saya pikir nggak mungkin lah mahasiswa bangun usaha ini. Gimana mau pengaruhin siapa? Nah tapi di panggung saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang maju, nama saya Wati. Saya dari Yogyakarta. Nah waktu itu Bapak Ibu, recognition-nya nadanya memang agak unik terdengar oleh saya. Dia bilang, nama saya Wati, saya dari Jogja, saya mau beli mobil sendiri. Selalu gitu, terakhirnya agak naik. Nggak tahu, kedengarannya begitu. Oke. Nama saya Budi, saya dari Bandung. Saya mau sekolahin adik saya. Jadi saya suka gitu, wah gila ya. Senang gitu dengernya. Kok semua semangat banget. Oke. Lalu ada lagi dari waktu itu di Monopoli banyak dari Bandung, Jogja, Bandung. Nah Bapak Ibu, momen saya di situ. Saya duduk di belakang, saya mikir, nama saya Jeffrey. Saya mau ngapain selama ini ya? Orang maju kenapa mau beli mobil, mau menikah, mau sekolahin adiknya. Saya mau ngapain? Saya nggak tahu selama ini, saya nggak punya ide itu Bapak Ibu. Di situ saya mulai mikir, I have to do something gitu. Saya mesti lakukan sesuatu nih. Semua orang mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Nah akhirnya waktu di perjalanan pulang saya tanya sama upline, saya mesti ngapain upline? Oh gampang, kamu ngundang aja setiap Infonet. Udah, nggak diajak home meeting karena nggak jelas begini nih orang korban kecelakaan dari tiket lebih kan. Jadi nggak mau diajak home meeting. Udah Infonet aja pakai. Oh gitu ya, gitu aja. Iya, udah saya ngundang. Saya pikir kan gampang nih. Saya mulai telepon-telepon, ajakin, nggak ada yang mau Bapak Ibu. Dan saya ingat sekali, waktu itu hari Selasa atau Rabu di Wisma Karsa Pemuda, saya mau ke Infonet dan waktu mau berangkat saya ragu nih, pergi gak ya? Aduh, kayaknya nggak enak pergi sendirian. Karena selama ini Bapak Ibu, saya kalau di kampus ada acara apalah, TI Night atau apa, saya pasti ajak teman. Ada pameran apa, saya ajak, lu ikut gak? Ikut, gue ikut gitu ya. Lu ikut juga? Ikut. Jadi kalau nggak ada yang ikut, saya nggak mau pergi. Karena saya bukan tipe leader Bapak Ibu. Oke? Ada teman saya ikut, kalau nggak ada, no way. Oke? Termasuk ke gereja, karena saya Kristen. Kalau ke gereja, ada teman dekat saya selalu jemput. Jadi di pagi udah jemput, saya siap berangkat. Kalau dia nggak datang, saya bilang, Tuhan bukan salah saya, salah dia. Kenapa dia nggak jemput? Ya kan? Nah, tipenya saya begitu Bapak Ibu. Kan gawat ya. Nah waktu mau ke Infonet saya ragu sekali, aduh pergi gak ya? Nah saya ke rumah teman dekat saya yang lain lagi. Saya bilang, Fer lu ikut deh sekali ini, temenin gue ikut ada pertemuan MW. Terus dia tanya, lu ikut MW lagi? Bukan ikut MW lagi, ini yang dulu belum gue jalanin, yang dulu masih. Bukan MW lagi gitu ya. Saya bujuk-bujuk dia, saya bilang, ayo deh sekali ini deh please gak usah join MW, temenin. Gak mau Bapak Ibu. Saya jadi aduh pergi gak ya, tapi karena saya udah buat keputusan mau serius, saya berangkat ke Infonet. Cari sana, cari sini, dapet, saya semangat. Oh undang-undang aja, udah mulai undang, susah orang datang ternyata. Saya tanya sama upline, gimana ya kok susah ngundang? Biasa, ngundang aja terus nanti pasti ada yang mau. Oh gitu ya, iya terus aja undang. Saya terus undang Bapak Ibu, minggu ke ini. Akhirnya ada teman kuliah datang. Dan kali ini datangnya dia mau aktif. Oke, dia tanya, Jeff kok mesti ngapain? Ngundang aja ke Infonet terus. Emang cuma gitu kok saya bilang kan, saya tahunya cuma gitu. Nah dia mulai ngundang nih. Terus dia nanya juga ke saya,
Jeff susah juga. Ah biasa, nggak susah, emang begitu. Karena kalau dia berhenti, saya sendiri lagi. Oke, jadi saya jaga bener-bener nih satu ini. Udah jangan nyerah ya, udah terus aja ngundang. Nah, nggak lama setelah itu ada LS pertama di Ciloto. Dalam pikiran saya nggak bakal pergi lah. Oke, BBS aja kecelakaan kan ada tiket lebih, disuruh bayar 10 kali lipatnya. Saya pikir, wah gila nggak mungkin lah, uang saya nggak ada, tabungan ada juga pas-pasan. Ini nih, teman saya ini, dia memang lagi semangat ikut seminar. Jadi waktu dia dengar, wah Jeff ada leadership seminar, ikut yuk. Ikut, saya bilang, jangan dulu, ikut BBS dulu, ada NBT nanti, jangan yang gitu, diem. Jadi saya bujuk, saya upline yang baik, jadi saya nggak mau dia ikut LS, mahal, saya bilang. Jangan dulu, nanti aja. Tapi karena ada upline saya, deketin dia ikut LS. Saya terdesak kan, waduh kalau nggak ikut salah juga nih. Saya daftar, selama perjalanan Bapak Ibu, saya masih mikir, aduh nyesel gak gue ya ikut ke ini jauh. Karena selain ikut seminarnya, plus transport, plus hotel, oke, jadi waduh, tapi luar biasa Bapak Ibu. Setelah saya hadir ke sana, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Ini 100 kalinya BBS, kalau menurut saya waktu itu ya. Saya lihat, wah, saya semangat sekali kalau melihat recognition. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin selama ini saya nggak pernah jadi siapa-siapa. Jadi kalau saya lihat orang maju ke panggung, saya juga mau, saya juga bisa. Kalau orang lain bisa, mestinya saya juga bisa. Oke, saya mau buktikan juga waktu itu. Lalu saya dengar dari usaha ini ada kesempatan jalan-jalan ke luar negeri. Saya belum pernah ke luar negeri Bapak Ibu. Lihat pesawat sering, tapi nggak pernah. Antar kota aja nggak pernah naik pesawat terbang. Jadi waktu pembicaranya waktu itu eksekutif Diamond, Mitch dan Didri Sala bicara ke luar negeri ini tuh saya pikir kalau dari MUI bisa memberikan itu, saya mau kerja keras deh, whatever it takes. Oke, jadi dari seminar itu saya buat keputusan apapun yang terjadi, saya mau serius bangun usaha ini. Saya nggak mau lagi alasan ini, alasan itu. Saya pikir udah deh, saya mau serius. Dan 6 bulan setelah seminar itu, saya menjadi silver producer Bapak Ibu. Oke. Wah saya semangat sekali, saya udah dapat uang, saya pikir wah asik nih, bonus pertama, silver producer. Saya mau pakai apa ya? Nggak lama kemudian Pak Robert nawarin, mau gak ikut leadership seminar di Canberra, Australia? Nah dalam pikiran saya, enggak deh. Yang 475 aja saya mikir-mikir, sekarang ke Australia. Kayak terlalu cepet banget naiknya begitu ya. Nah kejadiannya mirip lagi Bapak Ibu, temen saya yang ini nih, dia mau ikut. Saya bilang, lu serius? Ini jauh banget ke Australia. Ikut Jeff, ini penting. Oke. Saya utang Bapak Ibu jadinya. Oke, saya ngutang beberapa orang, cari uangnya. Kita berangkat ke Sydney, langsung ke Canberra. Nah selama seminar itu saya nggak ngerti apa-apa. Karena bahasa Inggris, saya cuma lihat, wah Mitsalah di sini, wah grupnya besar sekali. Pokoknya kita duduk di tempat seperti ini, kita kalau dengar kata Indonesia, kita tepuk tangan. Karena kita tahu, oh dia lagi ngomongin kita nih, wah. Begitu, oke? Tapi kalau nggak ada kata Indonesia, kita diam. Kapan lagi sih? Nggak ada ngomong Indonesia. Karena apa? Saya tanya kiri saya, ngerti gak? Mas, ngerti gak? Enggak. Mbak, ngerti gak? Enggak. Ya, sama-sama nggak ngerti, ikut seminar seperti ini. LS juga Bapak Ibu. Nah sampai yang saya ingat sampai sekarang nih, saya ingat ada nggak tahu Diamond atau apa, Glenda Leonard. Saya cuma itu nggak tahu magic moment atau enggak ya. Saya ingat waktu dia bilang catch a thought. Jadi maksudnya tangkap ide itu, catch a thought. Saya kedengarannya kecetot. Apaannya kecetot gitu ya. Saya nggak ngerti. Waduh, saya frustasi sekali Bapak Ibu. Saya frustasi, ini ngomongin apa ya? Wah, sejak itu saya mikir, kalau saja Jeffrey Kusnadi bisa bahasa Inggris, aduh enak banget bisa denger dia ngomong apa, bisa ngomong, luar biasa Bapak Ibu. Gara-gara bahasa Inggris saya bisa bicara ke Singapura, ke Brunei sekarang, wah ke Malaysia. Dulunya kecetot, ini nggak ngerti apa-apa, oke? Itu perubahan juga Bapak Ibu, kadang bukan uangnya gitu ya, kita berkembang. Lalu, wah luar biasa. Yang saya dapat satu hal dari LS Australia itu di Canberra, saya merasakan dreams come true Bapak Ibu.
Itu cuma itu aja. Memang waktu lulus SMA, saya ingin sekali sekolah ke Australia. Karena teman saya banyak ke sana, ke Sydney. Tapi orang tua saya bilang, jangan deh, adik kamu masih banyak. Saya 4 bersaudara Bapak Ibu. Oke, 4 bersaudara, benar ya? Oke, jadi ada yang salah ya. Saya 4 bersaudara, jadi kata ayah saya, jangan deh ke Australia, udah sekolah di sini aja. Ya udah. Tapi saya pengen sekali. Nah waktu saya ke sana, saya merasakan enak ya kalau impian jadi kenyataan, enak ya kalau uang banyak, enak ya kalau bisa keliling dunia. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Nah setelah pulang dari Australia, kita cuma 5 hari di sana, ya jalan dikit-dikit aja sama Pak Robert sama beberapa teman yang luar biasa. Setahun kemudian saya jadi Emerald. Waktu itu usia saya masih 21 tahun, jadi Emerald. Waduh, gara-gara semangat aja. Oke, nggak ngerti banyak, pokoknya jadi Emerald. Oke, lalu, waduh, mulai masuk ke zona kenyamanan. Saya diminta bicara di banyak kota di Indonesia, lalu diajak ke luar negeri. Saya bilang ke teman saya, titip absen boleh gak? Mau kemana lo? Mau ke California, Kalimalang kali, enggak ini California, benar-benar California. Oke, jadi banyak yang percaya juga, nggak percaya gitu. Saya ketemu dosen saya, Pak boleh gak undur meet test saya mau ke Las Vegas. Hah? Iya, gara-gara MW. Oh MW kamu geluti itu yang gitu-gituan. Iya Pak, gara-gara gitu-gituan saya ke Las Vegas Pak. Oke, bisa kah Pak? Kalau bisa dibantu, ada deh hadiah. Oke deh, gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi seperti itu tantangannya Bapak Ibu, nyaman banget. Makanya perlu waktu 7,5 tahun kemudian setelah saya jadi Emerald, baru jadi Diamond. Oke. Apa ada yang nanya, kok lama banget? Enggak, saya merasa bersyukur sekali saya bisa mengalami fase itu Bapak Ibu. Karena waktu 1,5 tahun jadi Diamond sejak LS, 1,5 tahun jadi Emerald, saya nggak belajar apa-apa. Cuma yes, woohoo, cuma gitu-gitu aja. Itu perasaan saya, cuma semangat-semangatan aja. Waktu dari Emerald ke Diamond, saya belajar banyak sekali. Oke, jadi Bapak Ibu benar di usaha ini bukan masalah cepat atau lama, yang penting kita selesaikan yang kita mulai. Oke. Saya ingat sekali waktu di kuliah, karena udah nyaman banget, enak sekali, uang banyak, saya bisa cuti 1 semester, cuti lagi. Saya mulai kepikir ide, kenapa saya nggak berhenti kuliah aja? Demi memajukan bisnis saya. Alasannya bener kan? Versi saya. Tapi untung saya konsultasi ke Pak Robert. Saya ketemu Pak Robert, boleh gak Pak? Demi memajukan usaha saya mau lebih besar lagi, boleh gak saya berhenti kuliah? Terus Pak Robert tanya, buat kamu penting gak? Langsung saya jawab Bapak Ibu, tidak. Tidak penting, saya rasanya salah pilih jurusan. Oke. Terus kata Pak Robert lagi, tapi buat orang lain penting gak? Buat orang tua dan seterusnya. Oh iya, kalau buat papa mama saya penting. Mereka nggak sekolah tinggi, nggak sampai SD, SMP sebentar udah, karena faktor biaya. Kakek nenek nggak ada yang sekolah tinggi, SD. Jadi buat mereka sekolah yang berhasil jadi insinyur itu penting sekali. Makanya kalau saya pulang presentasi gitu ya dari mana atau mencapai peringkat apa, nggak pernah ditanya, Jeff, udah dapat berapa bulan ini? Nggak pernah ditanya sama papa mama saya. Yang ditanya, hari ini lu kuliah gak? Ujiannya kapan? Nanya gitu terus Bapak Ibu. Jadi waktu Pak Robert anjurin buat orang tua penting, saya pikir saya mesti selesaikan deh. Saya putuskan saya harus selesaikan kuliah saya. Dan sejak itu Bapak Ibu, kalau saya kuliah, selalu duduk di kursi paling depan. Dulu di belakang, dosen yang ngajar kita, wah sambit-sambitan. Jadi bukannya belajar gitu ya. Nah sejak saya putuskan itu, saya selalu kalau ke kampus duduk di kursi paling depan karena saya buat keputusan, saya harus belajar di situ. Oke, karena saya mungkin nggak belajar lagi, jadi saya berusaha mengerti topiknya, saya tanya-tanya terus, Pak nanya, lama-lama kan dosen pikir, gila nih anak rajin banget nanya terus. Itu jalan Bapak Ibu untuk membuat kontak tips saya, bisa saya pinjamkan ke dia juga akhirnya. Karena dia kenal, oke. Dan saya teringat terus apa kata Pak Robert, oh iya ya, kalau saya sudah mulai sesuatu, saya harus selesaikan.
Saya kerja keras Bapak Ibu buat lulus kuliah. Saya memang lulus kuliah 7 tahun karena banyak cuti, banyak ini gitu ya. 7 tahun lulus kuliah, IPK saya akhirnya 2,75, lumayan lah. Oke, buat yang sering cuti, sering hilang mana-mana gitu ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat keputusan menyelesaikan, kita bisa selesaikan. Nah, saya menjadi diamond juga karena nasihat Pak Robert itu. Jeff, kalau mulai sesuatu, selesaikanlah, minimal jadi diamond. Nah, saya waktu datang ke LS beberapa kali, ada sebuah LS di mana ada recognition diamond yang maju ke depan. Ini pertama kali saya lihat ada diamond suami istri maju ke depan, ajak anak-anaknya. Itu pertama kalinya Bapak Ibu. Saya belum punya anak waktu itu, kita sudah menikah, kita lihat, waduh kita ingin juga. Kita mau anak-anak melihat orang tuanya sebagai pemenang. Saya mau anak-anak bangga dengan orang tuanya. Oke, itu magic moment saya, gara-gara LS itu kita maju terus. Makanya Bapak Ibu Anda jangan sampai terlewat leadership seminar. Anda nggak akan tahu LS yang mana yang akan membuat Anda mengambil keputusan buat jadi diamond. Buat kami LS yang satu itu. Oke, untungnya kami selalu early bird. Oke, nah banyak orang waktu saya kuliah mengatakan, Jeff kalau lo ikut MW pasti kuliah berantakan. Tetangga saya pun bilang begitu, wah Jeff kalau kamu ikut MW, kamu mungkin berhasil di MW, nggak mungkin berhasil di kuliah. Sampai saya kepikir Bapak Ibu, apa betul ya, kalau kita mau berhasil di MW, kita harus korbankan kuliah. Tapi sekarang saya bisa buktikan, enggak tuh, enggak harus korbankan kuliah. Ya bisnis MW, ya kuliah, ya selesai, itu aja. Oke, nggak ada alasan gara-gara MW, aduh nggak beres nih kuliah. Ada lagi yang bilang, Jeff, gue nggak mau ikut MW. Kenapa? Gue gak mau korbanin karir gue di kantor. Gue gak mau korbanin kerjaan gue. Saya pikir, apa bener ya kita kalau mau berhasil di MW, kerjaan di kantor harus dikorbankan. Saya lihat contoh Pak Robert, Pak Chris, oke, Pak Yohanes Simatupang. Kayaknya mereka gak pernah cerita karena mau bangun MW, kerjaan dikorbanin. Enggak tuh. Oke. Ada lagi nih yang saya bingung sampai sekarang. Dia bilang, Jeff, gue gak mau ikut MW. Kenapa? Gue gak mau korbanin keluarga gue. Ini, kok korbanin keluarga sih bangun MW? Saya mati-matian Bapak Ibu bangun usaha ini, justru karena untuk keluarga, untuk istri saya Evi, buat anak-anak kami. Oke, saya bingung gitu, ngorbanin apanya? Oke, nah mungkin versinya sedikit beda karena saya gak pernah bekerja. Oke, saya lulus kuliah terus bangun usaha ini, pernah ada saudara saya datang nanya, cara bikin CV gimana sih kurikulum VT? Wah, saya nggak tahu, saya nggak pernah bikin. Kalau cara bikin PV saya tahu. Kalau CV nggak tahu. Oke, nggak pernah kerja Bapak Ibu. Nah, contoh aja, saya nggak korbanin keluarga saya. Saya bekerja keras bangun usaha ini, kadang jam 11 malam pulang, saya tambah lagi ketemu orang konsultasi. Kadang jam 1 baru selesai, kadang jam 2, jam 3 bisa selesai. Baru selesai, karena mungkin banyak yang didiskusikan dan seterusnya. Tapi saya udah buat keputusan, setiap jam 7 pagi, saya akan bangun pagi, mengantar kedua anak kami ke sekolah. Saya punya supir, tapi saya bilang, supir kamu datang jam 9 aja. Karena pagi hari itu saya mau spend waktu sama anak-anak. Oke. Dan jadi saya ngantuk kayak gimana, kayak saya pusing kayak gimana. Pokoknya kalau anak saya bangunin, Pah ya. Pah kita ke sekolah. Kalau saya dengar, ini gara-gara 2 gajah ini kali ini, kayaknya aneh gitu bicara ada 2 gajah. Oke. Pak, yuk antar Javi ke sekolah. Saya langsung bangun, klik gitu, semangat. Ayo, siap, ayo cepat mandi, ini. Udah, kita masuk mobil, kadang kita bertiga aja, kadang ada pembantu 1, udah di mobil, kita semangat-semangatan. Yes, woohoo! Jadi saya bikin dia semangat. Dan mereka juga semangat. Saya pengen anak-anak tahu, ayahnya selalu semangat Bapak Ibu. Oke? Saya nggak mau anak-anak dapat waktu sisa, kata siapa gitu. Saya nggak pernah kasih waktu sisa buat anak-anak. Saya memang harus berkorban. Saya pengennya bangun jam 10 pagi, saya pengennya bangun jam 11 siang. Tapi karena ini anak-anak saya, ini impian saya bangun pagi untuk mereka gitu. Jadi karena mereka di sekolah yang bahasa pengantar Inggris, dua-duanya kita latihan ini, kata-kata baru. What is this? Do you know what is this? Kayak gitu-gitu pagi saya kalau ngomong. Sampai pusing juga, apa nih lupa-lupa terus. Oke, tapi kita enjoy gitu.
Saya antar anak-anak ke sekolah, saya pulang lagi, terus ngapain? Tidur lagi, ngantuk Bapak Ibu. Oke, tapi poinnya begini. Sebenarnya apa sih yang mesti dikorbanin? Rasa malas kita Bapak Ibu. Rasa malas kita yang mesti dikorbanin. Jangan bilang bisnis MW gara-gara pulang malam terus, saya ke kantor jadi telat melulu. Ini apa hubungannya gitu. Saya juga bingung, aduh ikut MW pulang malam terus. Mulainya jam berapa? Mulainya kan udah malam juga, kok pulang malam terus? Bingung kadang-kadang ya statement orang ya. Ya mulai MW jam 7 malam, ya pulangnya malam dong. Aduh, saya suka bingung gitu ya. Pulang malam terus nih, jadi ke kantor suka telat. Nggak ada hubungannya. Jangan males dong demi impian. Maju dong. Oke, cengeng banget sih. Kadang-kadang saya juga bingung gitu ya. Ada lagi, aduh, saya repot nih, aduh alasannya kadang-kadang gak masuk akal gitu loh. Oke, apa sih yang mesti dikorbankan? Ego kita Bapak Ibu, gengsi kita. Korbanin sebentar demi masa depan, demi jadi diamond. Oke, korbankan perasaan kita, gak apa-apa deh sementara diketawain orang, gak apa-apa. Oke, saya bekerja keras Bapak Ibu, siang malam bekerja keras, saya bangun setiap pagi, saya bersyukur buat hari yang baru, saya tahu saya mau kemana. Saya tahu saya mau mengejar apa dalam hidup saya tahu Bapak Ibu. Oke, saya mengejar impian saya membangun masa depan saya, membangun keluarga kami. Pertanyaannya Bapak Ibu, Anda pergi kerja setiap pagi, pulang malam, macet-macetan, Anda semangat sebenarnya mengejar impian siapa sih? Oke, sebenarnya Anda semangat mengejar impian siapa? Saya punya saudara sepupu, wah semangat sekali kerja keras, pergi jam 8, jam 7 dari rumah, pulang jam 11 malam, dia semangat sekali. Dalam pikiran saya, bukan menjalankan orang yang bekerja, dalam pikiran saya, kamu semangat, kamu kerja keras, buat impian siapa? Karena bukan buat impian dia Bapak Ibu, itu buat impian bos, buat si pemilik perusahaan. Saya tetangga saya, teman saya si ini, teman kuliah, mereka semua bekerja keras banting tulang buat impian orang lain. Kenapa nggak mulai membangun dan mengejar impian Anda sendiri? Oke? Terakhir Bapak Ibu, kalau Anda mengejar impian Anda ingin membangun masa depan yang luar biasa, buat keputusan. Jangan katakan I will do my best. Jangan katakan aku akan lakukan yang terbaik. Tapi katakan I will do whatever it takes. Oke? Saya akan lakukan apapun yang harus saya lakukan. Apapun yang harus saya butuhkan, apapun yang terjadi, saya harus berhasil menjadi diamond untuk mencapai masa depan yang luar biasa. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan saya. Go Diamond!